Oke, lihat nih. Lihat sini sih. Wow, ternyata seekor ular. Kawasan Cisaat Kabupaten Sukabumi menjadi lokasi petualangan saya kali ini. Kawasan yang masih dikelilingi lebatnya hutan hujan ini menjadi rumah bagi ribuan bahkan jutaan berbagai jenis flora dan fauna. Tingginya tingkat kelembaban di kawasan ini membuat beragam makhluk hidup khususnya fauna tumbuh berkembang di kawasan ini. Perjalanan menembus hutan pun berlanjut. Saya tak sabar untuk bisa menemukan hewan penghuni hutan ini. Di tengah rimbunnya berbagai jenis vegetasi, mata saya berusaha untuk tetap awas. Tiba-tiba saat melewati pohon besar, saya dikejutkan dengan keberadaan sesosok makhluk. Oh, ternyata seekor burung hantu yang tengah beristirahat di sebuah pohon. Oke. Nih, sini lihat. Ada seekor burung yang memang ia adalah burung yang aktif di malam hari, dan ketika siang hari mereka lebih banyak mencari tempat untuk bersembunyi dan tidur. Nah, lihat ini. Warnanya coklat dan membuat ia tersamar di antara lekukan bebatuan itu. Ini adalah jenis burung celepuk ya, burung hantu kecil yang memang lagi beristirahat di tempat ini. Jadi di antara rimbunan daun ini, rimbunan rumput ini, ia tidak akan terlihat karena memang warnanya yang coklat dan matanya pun berwarna agak sedikit gelap. Nah, lihat itu. Wow, luar biasa. Dia nggak terlalu cepat gerakannya kalau siang kayak gini karena memang merupakan satwa yang hidupnya di malam hari atau nokturnal. Burung hantu ini sendiri merupakan salah satu predatornya ular. Ular-ular kecil ataupun kadal-kadalan kecil ia makan. Dan biasanya ketika berburu, burung ini akan sangat agresif memangsa buruannya tersebut. Nah, yang satu ini ukurannya memang kecil ya, dan berbeda dengan burung hantu besar lainnya. Ini memang burung hantu kerdil, jadi kecil, nggak bisa gede lagi. Burung hantu memang Hats, dia terbang langsung. Luar biasa, seneng banget. Yuk.
Keberadaan seekor burung hantu yang saya temukan menjadi pertanda bahwa kawasan ini memang banyak dihuni beragam jenis hewan, termasuk berbagai jenis reptil. Rasa penasaran saya semakin memuncak untuk bisa menemukan hewan-hewan liar yang menantang. Saya yakin semakin jauh berjalan, maka petualangan ini akan semakin. Kawasan hutan hujan ini memang ditumbuhi beragam jenis tanaman. Saat saya berusaha menyusuri daerah di tepi sungai, jenis tumbuhan yang ada sedikit berbeda dengan apa yang ada di dalam hutan. Jika di dalam hutan lebih banyak ditemukan tumbuhan dengan tingkat kelembaban yang tinggi, maka di tepian sungai memiliki tingkat keragaman yang berbeda. Wow, lihat nih. Sekarang saya udah ada di sekitar pinggiran sungai yang memang ada di sekitar hutan hujan ini. Nah, saya lagi ada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan wilayah ini sangat dingin dan sejuk. Merupakan lokasi yang sangat nyaman untuk berpetualang. Lihat. Jenis pohon ini memang banyak ditemukan di sekitar lingkungan kita. Namun, sepanjang perjalanan saya sangat jarang menemukan jenis pohon ini. Mungkin benih pohon ini terbawa arus sungai hingga akhirnya tumbuh subur di kawasan ini. Ini dia. Ini salah satu pohon buah yang memang tumbuh sendiri di sungai ini ya. Mungkin biji dari buah ini terbawa arus dan akhirnya terdampar di sini, akhirnya tumbuh pohon seperti ini. Lihat, ini udah besar banget dan buahnya bisa dimakan. Ini merupakan pohon buah ceri ya. Ceri itu buahnya manis juga. Cuma kalau yang masih mentah-mentah kayak gitu nggak enak. Nah, ini ada yang hijau tapi agak matang. Kalau saya sedikit kayak ceplukan, kalau misalkan pemirsa tahu ceplukan itu mirip-mirip kayak gini rasanya. Oke, kita cari yang matangnya. Tanpa diduga, saya dikejutkan dengan keberadaan seekor ular di atas pohon. Ular. Oke, lihat nih. Lihat sini sih. Wow, ternyata seekor ular cincin perak. Wah, ular ini tersamar banget dan memang ia sempurna banget berkamuflase di pohon ini. Hingga kelihatan banget bahwa tadi ada ular di atas sini. Dan ketika saya deket, lihat dia langsung turun, gerakannya cepet banget. Wow. Ular cincin perak memang gemar berada di atas ranting pohon. Seperti jenis ular lainnya, cincin perak juga akan memasang gaya bertahan jika merasa dirinya terancam. Ini salah satu ular yang menghuni wilayah pinggiran sungai ini. Warnanya agak sedikit beda sama ular-ular biasanya ya. Ini jenis Boiga dendrophila atau ular cincin emas. Tapi yang ini, warna cincin emasnya ini berubah menjadi putih. Jadi bukanlah cincin emas dan ini merupakan ular yang memiliki variasi warna lain dari ular jenis cincin emas ini. Jadi variasi warnanya itu sangat banyak, mulai dari garis lurus, cincin sepotong gitu, patahan cincin, terus ada juga yang cincin kuning, cincin putih. Nah, kalau yang ini adalah jenis yang cincin peraknya ya. Tidak seperti ular kobra yang memiliki racun sangat mematikan. Ular ini racunnya hanya ya mungkin kalau misalkan sampai kena gigit hanya mengakibatkan bengkak sementara aja, jadi nggak sampai menimbulkan kematian seperti itu. Nah, lihat ini. Akhirnya saya mulai menemukan hewan-hewan liar yang menantang di kawasan ini. Jadi tidak percuma bagi saya untuk memilih kawasan Cisaat sebagai area petualangan saya kali ini.